Baik, happy Juang selalu dan sehat selalu. Salam jumpa dengan saya. Kali ini edisi mingguan analisa saham mingguan berdasarkan metode fundamental. Lalu akan saya kombinasi dengan analisa cryptocurrency. Baik, saya screen terlebih dahulu. Baik, ini grafik yang kita dapatkan, chart yang kita dapatkan selama 1 minggu terakhir. Emiten yang pertama yang saya bahas adalah ANTM atau PT Antam. Seperti kita ketahui, Antam bergerak pada bidang komoditi. Yang kita kenal tentunya adalah emas, tapi juga nikel. Ya. Nikel ini sekarang lagi trending karena PT Antam bekerja sama dengan 2 BUMN terkenal lainnya, PLN dan Pertamina, untuk memproduksi baterai untuk mobil listrik. Sehingga emiten Antam ini beberapa hari belakang ada kelonjakan, melonjak ya, naik cukup signifikan. Tetapi ada beberapa, tepatnya 2 hari ke belakang sampai dengan penutupan kemarin hari Jumat, ada koreksi pada PT Antam ini. Mari kita lihat ya chartnya. Untuk sentimen masih dikuasai buyer. Kemudian juga volume juga masih cukup tinggi, tapi sudah mulai berkurang. Ini terlihat bahwa beberapa investor dan vendor melakukan take profit pada PT Antam. Kalau saya kemarin juga PT di 1100 dan ternyata memang kita kemarin turun lagi ya 1000 di angka 1085. Jadi turun. Ini ditandai dengan catnya yang berwarna hitam, ya, ada warna hijau pekat. Itu artinya catnya adalah cat bearish. Kemudian kalau MACD masih di atas juga, jadi volume pembelian masih mendominasi. Kalau dari sisi cat di sini dari support dan resisten masih pada rentang yang jalur yang sebenarnya, sehingga ini sebenarnya sih masih bisa dibeli untuk jangka panjang. Tapi kalau memang jangka pendek bisa TP di kemarin kenaikan yang sangat tinggi itu di 1000, di atas 1100. Oke, jadi untuk minggu depan bisa dibeli jangka panjang karena tren pembuatan baterai untuk mobil listrik ini cukup kencang, fundamentalisnya cukup baik untuk diantam. Lanjut ke berikutnya, ke PT Timah. PT Timah ini juga sama ya pergerakannya dengan PT Antam, dan di sini sentimennya sudah ada keraguan, jadi tidak ada warnanya, baik warna biru ataupun warna merah, artinya tidak ada keraguan dan volume jauh menurun untuk PT Timah. Kemudian volume di situ juga masih di atas 0, di atas 0, MACD-nya masih di atas 0. Artinya volume pembelian sebenarnya masih dominan, tetapi sudah berkurang jauh. Terbukti dari chart 2 hari terakhir juga sama, ada penurunan. Jadi di hari Jumat kemarin dan di hari Kamis juga menurun. Jadi chartnya berwarna hijau pekat, artinya chart untuk chart bearish. Lalu kalau dilihat untuk indikator bandar, di sini bandar
masih di dalam ya, sebenarnya masih di dalam emiten tersebut, cuma bandar memang melakukan akumulasi ya, sedikit ada penjualan supaya harga turun sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi kesimpulannya juga masih untuk yang mempunyai PT Timah. Lanjut ke emiten berikutnya, Pakuwon Jati. Nah, ini kita bisa lihat nih Pakuwon Jati seperti yang saya sampaikan di analisa harian bahwa properti sudah menggeliat karena beberapa mall juga sudah mulai dibuka. Nah, seperti kita ketahui bahwa PT Pakuwon Jati memiliki mall-mall besar di Surabaya. Sehingga ini juga mau tidak mau mendongkrak penghasilan dari PT Pakuwon. Di samping mungkin produk-produk properti ini juga mulai jalan ya di masa pandemi yang sedikit mulai ada kejelasan tentang vaksin. Ya, karena kemarin kan seperti kita ketahui ada pertemuan antara SAD, Kasat dengan Wakapolri dan Kepala BPJS tentang pendataan warga yang prioritas untuk mendapatkan vaksin. Ini sehingga membuat sektor properti bergerak. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini sentimen buyer menguasai sejak awal Oktober. Lalu volume juga mulai meningkat dan MACD-nya berada di atas garis nol. Kemudian juga candlestick-nya berwarna putih ya, artinya candlestick untuk bullish. Lalu kalau untuk indikator bandar juga melakukan akumulasi, ya, sehingga harga menjadi terkerek naik. Jadi Pakuwon Jati sangat prospek untuk jangka panjang dan harganya ini sudah kategori untuk value-nya ini sudah cukup rendah untuk properti. Ya, ya, di bawah harga wajarnya. Kemudian yang berikutnya SAME. Saya sengaja membahas SAME karena ada fenomena yang cukup unik dan ini juga banyak investor retail yang terjebak dengan SAME. SAME ini seperti kita ketahui mau akuisisi PMC ya, sebuah klinik yang mungkin bukan lagi klinik ya, skalanya lebih besar, klinik kecantikan. Ya. Tapi proses akuisisinya tersebut ternyata ada investor yang mungkin ada ketidaksetujuan sehingga dia menjual, sehingga ketika retail mulai masuk di sini ternyata malah harga semakin turun. Ya, jadi kita perlu ekstra hati-hati ya untuk kecenderungan saham yang seperti ini karena kami juga mau melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, karena ada proses akuisisi terhadap salah satu klinik yang skalanya mungkin seperti skala rumah sakit ya, klinik kecantikan yang cukup besar. Dan ini isunya memang dengan adanya undang-undang Omnibus Law, maka dokter-dokter asing itu lebih leluasa untuk masuk ke Indonesia, kemudian praktek di Indonesia. Untuk isunya dokter-dokter ahli kecantikan dari Korea mau masuk ke Indonesia, dan ini menjadi sentimen positif. Tetapi kenyataannya di dalam saham emiten SAME ini berbeda. Kita lihat di sini sentimennya juga ragu-ragu, tidak ada warna, tapi volume ada peningkatan. Volume meningkat drastis dan MACD berada di atas garis nol. Tapi kenyataannya chartnya adalah di sini ada arrow berwarna merah menunjuk ke bawah, artinya ada indikator untuk sell. Dan chartnya terbukti adalah chart bearish. Kemudian di sini indikator bandar ini
ada perlawanan ya, ada bandar yang masuk dan ada bandar yang akumulasi dan ada bandar yang distribusi. Sehingga untuk SAMI ini kita wait and see. Lalu berikutnya BJTM ini juga Bank Jatim ya, yang untuk growth investment cukup menarik. Pada hari Jumat kemarin untuk sentimennya tidak ada warnanya. Berarti ada keraguan. Padahal sejak awal Oktober buyer sudah menguasai pasar. Lalu volume juga berkurang drastis di hari terakhir kemarin penutupan. Kemudian liquidity di atas garis nol, sehingga ini menunjukkan bahwa volume pembelian yang masih dominan, tetapi catnya sudah terlihat ada koreksi di situ. Jadi ada warna hitam, kemudian ada arrow berwarna brown arrow yang berada menunjuk ke bawah, artinya sinyal untuk sell. Kemudian di indikator bandar juga bandar saya melihat ada distribusi ya bandar, mungkin take profit sesaat ya. Itu untuk Bank Jatim. Kemudian untuk PT sudah muncul dengan kode Sido, ini masih buyer yang menguasai pasar, tapi ada penurunan volume perdagangan, lalu MACD-nya juga mulai mengecil, dan ini ditunjukkan oleh cat yang berwarna hitam ya, berwarna hitam atau hijau dalam tampilan cat yang ada di sistem bandarmologi. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ catnya berarti cat bearish di sini. Kemudian kalau kita lihat itu memang ada penurunan harga. Lalu kalau cat bandar di sini menunjukkan bandar masih di dalam, tetapi ada sedikit distribusi yang dilakukan. Artinya mungkin mencari harga di bawah untuk dikolek lagi. Jadi itu secara jangka panjang PT Sido muncul masih sangat prospek sekali. Kemudian yang berikutnya satu emiten perbankan, Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI. Nah, saya cantumkan di sini karena BBRI beberapa hari ini naik, kemudian ada koreksi sehingga menarik. Apakah sudah waktunya beli atau masih wait and see? Ini saya lihat sudah ada sentimen biru ya, ini buyer sudah mulai menunjukkan menguasai market. Tetapi di sini volume perdagangan masih tidak terlalu tinggi. Lalu juga MACD-nya juga masih di atas 0, tapi tidak terlalu tinggi juga. Sehingga di sini ditunjukkan oleh cat yang berwarna hitam pekat. Artinya catnya cat bearish. Ada koreksi, ada penurunan harga kemarin. Dan kalau kita lihat cat untuk bandar sebenarnya melakukan akumulasi. Ya, tetap melakukan ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar, sehingga kalau kemudian di sini ada titik blue dot ini artinya sinyal untuk beli ya, waktunya untuk masuk di Bank Rakyat Indonesia. Lanjut ke berikutnya Telkom. Ya. Telkom ini juga menarik sekali ya, karena Telkom ini selalu turun, sentimennya turun terus, padahal secara fundamental seharusnya perusahaan yang berbasis data telekomunikasi penghasilannya ini naik, karena masa pandemi ini semakin banyak orang yang melakukan kegiatan online, baik itu rapat, sekolah, kuliah, semuanya serba online. Sehingga penghasilan dari perusahaan telekomunikasi yang berbasis data internet harusnya naik. Tapi ada isu juga Telkom menjual towernya ke Mitrasel.
Nah, ini juga menjadi sentimen negatif. Sentimen negatif karena towernya 100% yang dijual ke mitra sel ini yang menjadikan mungkin di pasar ada penerimaan yang salah sehingga banyak menjual. Akhirnya banyak investor yang keluar dari PT Telkom. Ini bisa kita lihat di sini sentimen pasarnya berwarna merah, kemudian volume perdagangan sangat tinggi ya kalau Telkom karena dia termasuk tiket. Kemudian untuk MACD sudah berada di titik 0 dan ada koreksi yang cukup lumayan kemarin di akhir minggu. Untuk Telkom dan ditandai dengan cat yang berwarna hitam, artinya cat bearish. Kemudian juga, nah ini adalah menunjukkan bahwa bandar mulai meninggalkan saham Telkom. Ya, ini jadi kontroversi, ada yang menyarankan untuk beli saat ini, ada juga yang menyarankan tidak masuk di saham PT Telkom. Ya, saya hanya menunjukkan data di sini. Kalau saya sih wait and see, tapi keputusan di market sepenuhnya tanggung jawab Anda. Karena di sini saya memberikan edukasi dan memberikan data. Lalu berikutnya saham Indofood. Indofood juga sama ya, Indofood ini trennya menurun terus. Padahal juga secara fundamental Indofood ini cukup bagus karena sebagai consumer food yang juga secara pandemi ini justru produknya itu laku keras seperti Indomie, Bogasari itu laku keras. Tapi tidak ditandai oleh emitennya harganya turun terus. Bisa kita lihat di sini warna merah, berarti seller menguasai pasar. Kemudian juga MACD-nya berada di bawah. Ya, ini sudah mulai mau dead cross ya. Lalu chartnya juga chart bearish. Kemudian juga indikator bandar beberapa bandar ini sudah mulai hengkang dari sini, dari Indofood. Itu yang untuk saham ya, saya berharap juga ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, sobat investor, ya, ketika melihat market di hari Senin mendatang sampai dengan Jumat bisa membuat satu pertimbangan untuk keputusan. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini adalah disclaimer on bahwa informasi yang saya sampaikan ini bukan untuk ajakan untuk membeli atau menjual, tetapi semata-mata hanya edukasi dengan menggunakan sistem bandarmologi. Baik, itu yang untuk saham. Untuk minggu ini saya spesial, saya akan menambahkan analisa cryptocurrency. Ya, ini sudah nongol ya, karena seperti sobat investor ketahui bahwa cryptocurrency itu tidak ada liburnya sama sekali. Ya, di akhir pekan pun kalau forex itu libur, saham libur ya, saham IHSG maupun Dow Jones maupun Nasdaq yang ada di Amerika libur, tapi forex tidak pernah libur. Nah, coba saya berikan analisa sedikit berdasarkan data. Ini live ya, jadi ini datanya live. Harganya harga per saya membuat video ini. Pertama yang kita bahas adalah Bitcoin. Ini dengan menggunakan, di sini sudah ada garis-garis. Sistem yang saya gunakan di sini adalah Elliott Wave Plus ya. Seperti kita ketahui,
Elliott wave adalah metode gelombang yang diketemukan oleh Elliott. Ini bisa kita lihat di sini, harga sekarang masih berada di 13 ribuan. Jadi memang untuk Bitcoin ini trennya naik ya. Ini sudah banyak yang berharap untuk Bitcoin ini sudah berada pada bull run. Dan memang kalau kita lihat dari garis-garis support dan resisten Elliott wave-nya ini juga berada pada zona trend up. Ini bisa kita sampaikan bahwa kemarin saya juga menyampaikan ada koreksi, dan kita lihat di sini setelah candle koreksi di hari ini candlenya hijau lagi, setelah merah dia hijau lagi, dan dia masih berada di area yang seharusnya. Jadi memang seperti itu, sobat investor. Nanti harganya koreksi, kemudian selama dia tidak tembus di sini ada support 4, support 3, support 2, support 1, pivot, dan resisten 1, resisten 2, dan seterusnya seperti itu. Dan ini sudah masuk di area pivot. Kalau dari sini dia pivot berarti area pembalikan. Kemudian kalau di area yang ini, garis yang miring ini juga arahnya ke atas. Jadi dia arahnya trend up. Ini untuk grafik harian. Jadi Bitcoin masih trend up. Lalu berikutnya anaknya Bitcoin ya. Jadi Bitcoin Cash. Bitcoin Cash juga masih masuk di zona trend up. Ini bisa kita lihat dia masuk di candlestick-nya yang beberapa hari ini masuk di ini. Ya, areanya kan ke atas ini ya, garisnya. Dari support dan resistennya ke atas, dan Bitcoin Cash ini ada isu yang hard fork ya, hard fork di bulan November nanti, sehingga memang secara fundamental juga bagus, ngikutin emaknya ya, emaknya adalah Bitcoin. Dan bisa kita lihat di sini untuk Bitcoin Cash, bahkan untuk daily-nya pun sudah beberapa hari ini selalu candlestick hijau, artinya candlestick bullish. Jadi ini juga masuk di bullish trend atau trend up. Dan ini masuk, kalau seperti ini sudah masuk kategori bull run. Lalu berikutnya Ethereum. Ethereum ini koin yang diciptakan oleh Vitalik Buterin. Ini juga salah satu platform yang banyak dipakai, karena Ethereum banyak dipakai untuk token-token, dan menggunakan hampir semuanya menggunakan walletnya berbasis Ethereum. Ethereum ini juga trend up, sudah mungkin mulai dari minggu kedua Oktober sudah trend up terus. Ini daily ya Kak. Nah, di daily itu juga sama grafiknya ya, dia trend up. Ini jadi Ethereum pun juga saya melihat, dan dia mau tembus di area supportnya, area resistennya ya, area resistennya, sehingga untuk jangka panjang pun saya melihat masih bullish dan masuk di trend up. Lalu yang terakhir adalah Litecoin. Litecoin ini juga koin yang lama ya, termasuk koin-koin yang patut diperhitungkan. Ya, kalau kita lihat Litecoin, nah ini sudah ada tanda hijau, artinya dia juga trend up. Lalu kemudian di sini juga masih ada dot yang berwarna hijau, artinya juga masih trend up. Dan kalau kita zoom, ini juga ada candlestick yang berwarna hijau, sehingga untuk Litecoin pun masih pada
bullish trend. Demikian untuk yang cryptocurrency, semoga ini juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian dan sobat investor untuk yang melakukan investasi di cryptocurrency. Untuk ke depan saya berharap ada kerelaannya untuk subscribe dan like dan share, serta jangan lupa klik tanda lonceng. Di cryptocurrency pun saya menyatakan disclaimer mode on. Jadi ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ke depan kalau memang banyak yang subscriber saya nambah, kemudian yang like nambah, saya akan membahas ke depan adalah di forex. Lalu yang berikutnya saya akan membahas emiten yang ada di Nasdaq dan Dow Jones. Terima kasih atas atensinya dan melihat dan menonton channel saya. Saya berharap channel ini akan berkembang ketika banyak yang like dan subscribe channel saya. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Puji Tuhan dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Bye.